Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menyambut bulan suci Ramadan ini dan melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sebaik-baik suri tauladan umat Islam di dunia ini. Dalam bulan suci Ramadan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Adapun tujuannya adalah agar kita dapat bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Merujuk petunjuk Al-Quran ayat 3 Surat Al-Baqarah, ada 3 sifat utama orang bertakwa yang sekaligus dapat dijadikan target di bulan Ramadan. Dalam hal ini Allah berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, orang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal gaib, mendirikan sholat dan sebagian dari yang kami berikan kepadanya mereka menginfakannya. Sifat pertama orang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaibi, percaya pada hal-hal gaib. Maksudnya di sini adalah percaya pada hal-hal yang masih samar tetapi sudah ada dalil yang menunjukkannya, baik dalil naqli Al-Quran dan hadis maupun dalil akli dari akal sehat manusia. Imam As-Suyuti sendiri dalam kitabnya Tafsirul Jalalain juz 1 halaman 24 mencontohkannya dengan bangkit dari alam kubur, surga dan neraka. Sementara Imam Ahmad As-Sawi dalam kitab Hasyiatus Shawi juga pada juz 1 halaman 24 menyebutkan surga, neraka, malaikat, ars, kursi, lauh, qalam, Allah Subhanahu wa taala dan berbagai sifatnya. Sebagai contoh hal-hal gaib yang harus diimani. Target meningkatkan keimanan terhadap hal-hal gaib atau yang samar, utamanya keimanan terhadap Allah, juga dapat dilakukan dengan memahami petunjuk Al-Quran dan hadis selama Ramadan ini. Selain itu, peningkatan keimanan kepada Allah juga bisa dilakukan melalui berpikir dengan akal sehat atas eksistensi Allah sebagai Tuhan. Selanjutnya, sifat kedua orang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, maksudnya adalah melaksanakan sholat dengan memenuhi haknya. Sementara Imam Ahmad As-Sawi menjelaskan, maksudnya adalah memenuhi hak-hak sholat baik yang bersifat lahiriah seperti memenuhi berbagai syarat, rukun, dan adabnya, maupun yang bersifat batiniah seperti kekusukan, kerendahan diri di hadapan Allah, dan keikhlasan beribadah hanya karenanya. Target melakukan peningkatan ketakwaan dalam hal mendirikan sholat secara benar bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa mengupdate ilmu, pengetahuan seputar sholat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua, dengan belajar mulai melakukan sholat dari sisi lahir dan batin. Secara lahir melakukan sholat sesuai syariat, rukun, dan adab-adabnya. Melatih diri melakukan sholat secara tenang, pelan-pelan, atau tidak terburu-buru, meresapi setiap bacaan dan gerakan sholat, dan semisalnya. Bila hal ini dilakukan, target peningkatan ketakwaan dari sisi mendirikan sholat dapat tercapai secara lahir dan batin. Sifat ketiga orang bertakwa adalah membelanjakan rezeki yang telah Allah berikan pada pembelanjaan yang sesuai dengan syariat. Imam As-Suyuti menjelaskan, maksudnya adalah seperti membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Ahmad As-Sawi secara lebih detail juga menerangkan, maksudnya adalah membelanjakan harta karena Allah taala. Jadi target meningkatkan ketakwaan dalam hal membelanjakan harta karena Allah Ta'ala itu dapat dilakukan dengan memulainya dari hal-hal kecil. Yang pertama, memastikan pembelanjaan harta secara fungsional atau melihat fungsinya. Dalam membeli sesuatu tidak berdasarkan keisengan, apalagi karena motif-motif yang tidak baik, seperti motif bersaing dengan orang lain atau hura-hura.
Yang kedua, memastikan pembelanjaan harta hanya pada sesuatu yang halal atau minimal makruh, tidak pada sesuatu yang haram, baik harta yang dibelanjakan itu sedikit atau banyak, baik belanja harian, bulanan, atau belanja kebutuhan tertentu. Karena bila 3 target peningkatan ketakwaan ini dapat dilakukan di bulan Ramadan secara nyata, maka kita dikatakan orang yang berhasil melewatinya dengan keberhasilan dan kesuksesan yang nyata, yaitu meningkatnya ketakwaan dalam 3 sifat utama orang bertakwa. Meningkatkannya keimanan terhadap hal-hal yang gaib atau yang samar seperti Allah dan sifat-sifatnya, surga, neraka, dan semisalnya. Meningkatkannya ketakwaan dalam mendirikan sholat secara semakin meningkatkannya ketakwaan dalam mendirikan sholat dengan semakin menyempurnakannya secara lahir dan batin, memenuhi syariat, rukun dan adab-adabnya, serta melakukannya secara khusus, penuh kerendahan diri dan meresapi setiap bacaan dan gerakan dalam sholatnya. Meningkatkan ketakwaan dalam hal membelanjakan harta karena Allah Ta'ala, membelanjakan harta dengan melihat fungsinya dan memastikan kehalalannya. Bila demikian, maka firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semakin dekat kita raih pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Wallahu a'lam. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bukan hanya secara teori materi, namun juga dapat dilaksanakan secara pengamalannya dengan baik. Apabila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah suci Ramadan ini dengan baik dan maksimal karena Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal baik kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.